Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melanggar segel. Penghalang energi yang berwarna-warni itu seperti penutup dengan warna yang indah, menutup lubang yang dalam dengan cara yang sangat tegas. Saat penghalang energi terbentuk, ruang di sekitarnya segera mulai membentuk gelombang riak. Jelas, energi yang terkandung di dalam penghalang energi ini, yang tampaknya telah diaglomerasi secara sembarangan, sangat kuat. Penghalang energi yang sangat kuat semacam ini adalah segel yang telah dipasang oleh Akademi Dalam sejak lama. Setiap penatua dapat mengaktifkannya selama momen kritis. Tujuannya adalah untuk mencegah letusan tiba-tiba dari Flame Heart Flame. Meskipun penghalang energi sangat kuat, tubuhnya tampak seperti permukaan danau tempat batu raksasa dilemparkan. Gelombang panas yang sangat besar mendekat dalam sekejap mata. Gelombang dengan fluktuasi yang sangat cepat sedang mengaduk. Bang! Magma merah darah yang sangat besar tiba-tiba meletus keluar dari bawah tanah yang tak berujung sebelum membawa kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan membalikan laut saat itu dengan keras menghantam penghalang energi berwarna-warni itu. Segera, suara yang teredam bergema di seluruh lantai bawah menara. Begitu suara itu terdengar, banyak garis retakan kecil tiba-tiba mulai melintasi penghalang energi di bawah ekspresi Sukian yang berubah. Akhirnya, itu meledak dengan suara yang jelas. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat intensitas letusan, Flame Heart Flame, kali ini lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sesaat di bawah tabrakan awal mereka berdua sebelum benar-benar pecah. Seperti kata pepatah, drum pertama meningkatkan keberanian, yang kedua menurunkan moral, dan yang ketiga menguras keberanian. Fallen Heart Flame telah disiapkan dengan baik kali ini. Energi liar dan keras yang ditampilkannya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Sukian menyimpan ketakutan di dalam hatinya. Setelah penutup energi pecah, pilar magma berwarna darah yang panjangnya puluhan meter segera meletus dari lubang yang dalam itu seperti letusan gunung berapi. Tepat sebelum pilar magma berwarna darah meletus, penghalang energi pilar melingkar yang liar dan keras sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam, menghalangi magma yang berniat meludah ke segala arah. Hah! Segel! Meskipun ada beberapa perubahan dalam ekspresi Sukian ketika segel pertama dibuka dalam sekejap mata, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk, dan teriakan pelan sekali lagi keluar dari mulutnya. Saat teriakan terdengar, gelombang fluktuasi energi langsung naik di lubang keluar yang terletak di langit-langit yang berada puluhan meter di atas. Segera, penghalang energi warna-warni kuat lainnya langsung terbentuk. Xiaoyan dan yang lainnya baru saja bangun dari pemurnian tubuh mereka oleh Heart Flame di tingkat ke-8 dari Blazing Sky Key Refining Tower ketika mereka mendengar teriakan seperti guntur Sukian yang bergema di telinga mereka. Mereka langsung terkejut. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan yang tampaknya telah memahami sesuatu, segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa kemungkinan hanya Fallen Heart Flame yang akan membuat Sukian menjadi serius. Kedua sesepuh yang telah merawat Xiaoyan dan yang lainnya juga mendengar teriakan Sukian. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini. Penatua berjubah abu-abu dari sebelumnya menoleh dan berbicara dengan Lin Yan dan yang lainnya yang memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka bingung. Lin Yan dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak menunda lebih lama lagi. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara. Beberapa dari mereka berdiri. Setelah itu,
Mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil untuk sampai. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melihat lubang yang dalam di tengah itu tanpa meninggalkan jejak. Dengan bantuan api inti teratai hijau, dia dapat dengan jelas merasakan suhu yang sangat panas yang diaglomerasi di bawah lubang yang dalam itu. Selain itu, riak energi yang sangat liar dan keras juga meningkat dengan cepat. Xiao Yan, cepat tinggalkan tempat ini. Seorang tetua sekali lagi menekan Xiao Yan ketika yang pertama melihat yang terakhir tertinggal. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Ziyan yang penasaran di sisinya dan dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan yang lainnya. Setelah itu, kelompok itu memasuki terowongan tempat mereka tiba di bawah tatapan kedua sesepuh. Hanya setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, kedua sesepuh ini menghela nafas lega. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum tubuh mereka tergesa-gesa. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang dari bagian dalam menara yang kosong. Kelompok Xiao Yan buru-buru berjalan maju di terowongan yang remang-remang. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki sukian memimpin seperti saat mereka datang, tapi suasananya jauh lebih hidup daripada saat mereka datang. Hei, Xiao Yan, apa kamu tahu apa yang terjadi di menara? Ekspresi Lin Yan dipenuhi dengan misteri saat dia pindah ke sisi Xiao Yan dan bertanya sambil tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yan agak bangga saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengungkapkan beberapa rahasia ketika Ziyan di sampingnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Suaranya yang lembut bergema di terowongan, bukankah itu hanya nyala api di bawah menara? Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-kata Ziyan ini. Dia benar-benar tahu tentang nyala api yang tersegel di bawah menara? Lin Yan tersenyum malu-malu. Segera, dia mengerutkan kening pada Xiao Yan, namun, kali ini tampaknya sedikit berbeda. Meskipun menara akan mengalami ledakan energi di tahun-tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat penatua pertama bersuara seserius ini. Energi di menara memang menjadi jauh lebih ganas. Saya tidak dapat merasakannya dengan jelas di masa lalu. Namun, setelah Heart Flame memurnikan tubuh saya, perasaan seperti ini menjadi semakin jelas. Lin Xiuya di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan alis rajutan. Kata-kata Lin Xiuya merangsang beberapa gaung oleh orang lain. Mereka memang merasa bahwa indera mereka terhadap energi alam menjadi lebih tajam setelah tubuh mereka dimurnikan oleh Heart Flame. Jelas, ini harus menjadi beberapa manfaat dari tubuh seseorang yang dimurnikan oleh Heart Flame. Lupakan saja. Bukan hak kita untuk campur tangan dengan cara ini. Semuanya akan baik-baik saja dengan kekuatan dari sesepuh pertama dan sesepuh lainnya. Xiao Yan tertawa pelan saat dia berbicara. Jika itu adalah kekuatan dan status Xiao Yan yang lama, orang-orang paling menonjol di akademi dalam ini pasti tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun, semuanya berbeda sekarang. Sepertinya tidak ada di antara mereka yang hadir akan mengabaikan kata apapun yang dia ucapkan. Oleh karena itu, semua orang tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya, dan tidak terlibat lebih jauh dengan topik ini. Mereka meningkatkan kecepatan langkah mereka dan dengan cepat menuju ke puncak menara. Setelah lebih dari 10 menit terburu-buru, kelompok Xiao Yan akhirnya keluar dari terowongan redup yang berkelok-kelok dan naik ke area yang luas di tingkat pertama, menara penyulingan ki langit yang berkobar. Saat langkah kakinya menaiki tangga terakhir, tatapan Xiao Yan langsung beralih ke lubang dalam yang sangat besar di tengah. Namun, tatapannya baru saja beralih ketika ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa bagian dalam yang semula hitam gelap dari lubang dalam sekarang memiliki semacam warna merah darah samar yang muncul dari dalamnya. Selain itu,
Ada penghalang energi berbentuk pilar yang sangat besar di tepi lubang yang dalam, muncul seperti tirai air saat itu dengan kuat melilit lubang yang dalam. Tatapan Xiao Yan mengikuti penghalang energi berbentuk pilar melingkar dan naik. Dia menemukan bahwa penghalang energi ini sebenarnya terhubung langsung ke ujung hitam gelap dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Pikiran Xiao Yan mengingat penghalang energi yang dia lihat di tingkat bawah. Dia tiba-tiba mengerti. Lubang-lubang ini saling berhadapan dari kejauhan dan penghalang energi di sekitarnya adalah sumbu yang menghubungkan semua lubang dalam ini bersama-sama. Dengan perlindungan penghalang energi ini, bahkan jika api jantung jatuh, meletus, itu hanya bisa mengikuti penghalang energi dan mengisi daya ke puncak menara dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam menara. Jika itu untuk mengisi ke puncak menara. Xiao Yan ingat pertama kali dia melihat menara pemurnian ki langit yang berkobar, di mana dia merasakan bahwa bagian luar menara hitam gelap memiliki lapisan dengan segel yang sangat kuat. Penghalang energi yang muncul di tengah menara yang luas juga menarik perhatian Lin Xiuya dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera sedikit tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain, masing-masing merasa agak ragu. Batuk. Lupakan, ayo pergi. Ini harus diurus oleh sesepuh akademi dalam. Jangan ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika terjadi kecelakaan. Lin Xiuya memandangi cahaya merah yang mekar dari lubang yang dalam dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Karenanya, dia dengan cepat mempercepat semua orang. Beberapa orang lainnya juga berbagi perasaan yang sama saat mendengar dia menekan mereka. Setelah tubuh mereka dimurnikan oleh Heart Flame, mereka tampaknya memiliki semacam indera yang sangat samar untuk beberapa hal berbahaya. Meskipun Xiao yang sedikit tidak mau ketika dia mendengar bahwa semua orang ingin pergi, dia tidak dapat menunjukkan tindakan apapun yang terlalu mandiri dan istimewa. Dia segera menganggukkan kepalanya. Namun, saat semua orang menekan tepi dan berjalan beberapa lusin langkah, cairan melonjak. Suara benturan keras seperti air terjun yang jatuh tiba-tiba terdengar. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya terkejut di bawah suara keras yang aneh ini. Tatapan mereka segera mengikuti suara dan bergerak sebelum akhirnya menghadap lubang dalam yang berisi cahaya merah darah. Apa yang terjadi? Seseorang dengan tenang menelan seteguk air liur dan berbicara dengan hati-hati. Di bawah lingkungan seperti ini, suara tabrakan yang aneh dapat menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pintu masuk lubang yang dalam itu. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat agung, liar, dan keras dengan cepat mendekat. Ziyan di sampingnya tampaknya juga merasakan teror energi liar dan kekerasan itu. Wajahnya yang kecil berubah sedikit, dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan baju Xiao Yan. Bang! Saat semua orang merasa sangat gugup, lapisan penghalang energi berwarna-warni sepertinya tiba-tiba muncul di pintu masuk lubang. Namun, penghalang energi baru saja muncul ketika panas berwarna merah darah melonjak seperti kilat. Akhirnya, panas dibarengi dengan raungan marah saat bertabrakan dengan ledakan ke penghalang. Penghalang energi warna-warni yang sangat kuat hanya mampu bertahan kurang dari 1 menit di bawah energi liar dan kekerasan yang semakin menakutkan sebelum meledak. Saat penghalang energi meledak, pilar magma berwarna darah yang berukuran puluhan meter segera keluar secara eksplosif ke segala arah dari bawah lubang yang dalam. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang penghalang energi di sekitarnya dan dengan keras bertabrakan dengan puncak menara di bawah tatapan kaget Xiao Yan dan yang lainnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.